Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semoga semua yang hadir pada hari ini dilimpahi Allah keberkahan, disayang-sayang Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, disayang-sayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi tanya kajian tafsirnya sampai di Yasin ayat berapa? Ternyata sudah hatam. Saya kok lupa ya. Tadi juga dibilangin Ustazah udah 23 tahun mengajar di tempat ini. Kok saya lupa ya? Udah tua nih, tambah banyak lupanya. Masya Allah. Terus Ustazah, terus tadi MC-nya bilang semoga Ustazah bisa istiqomah. Udah ngisi 23 tahun tuh apa namanya? Mestinya pertanyaannya tuh dibalik. Saya udah ngajar 23 tahun di sini. Kamu sejak kapan? Mudah-mudahan kedepannya kita semua sama-sama bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sesudah Yasinnya selesai, sekarang mau ngaji apa? Ganti surat ya. Surat apa enaknya? Bisa Al-Waqi'ah, bisa Tabarakal Muluk. Al-Baqarah. Bentar nih. Saya sebenarnya nggak apa-apa ngasih kajian surat Al-Baqarah sekalipun. Insya Allah saya udah ambil ilmunya. Maksudnya saya udah pernah belajar ngaji kitab Al-Baqarah dan surat-surat lain. Cuman masalahnya kemarin Yasin aja tuh lebih dari setahun kayaknya. Betul ya? Berapa bulan gitu Yasin. Kayaknya kalau Al-Baqarah saya takutnya berapa tahun gak hatam-hatam nanti. Janganlah ya. Surat-surat pendek aja yang sering ibu-ibu baca. Al-Fatihah udah bukan? Al-Fatihah udah ya? Iya, Al-Fatihah udah pernah. Hah? Baik. Antara Al-Waqi'ah sama Al-Muluk, ibu-ibu banyak baca mana? Al-Muluk. Oke, baiklah. Kita akan baca surat Al-Muluk. Kita akan pelajari surat ini insyaallah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, menjadikan kita jadi ahli-ahli Al-Muluk, ahli-ahli surat Tabarak, menjadi orang-orang yang tidak pernah lepas dari surat Tabarak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca niat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala
meluruskan niat kita, belajar mengaji li'ila kalimatillah, li'irda'illah, mau nyari ridha Allah, mau nyari syafaat Nabi Muhammad, mau nyari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa sallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kauni ajma'in wa nususun sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyid al-Habib Abdurrahman Segaf Sayyid Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus Fakhril Wujud Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumaira sahib ratib al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa Ahmad bin Zain al-Habshi wa Ali al-Habshi wa jami sadatina ali Abi Alawi ajma'in tuma ila ruhi arbatil a'immatil mujtahidin wa mugalladin fid din ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin usadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in khususan larul Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi sumaila arwahil awliya ittis'ah wali songo alladina nasyaruddin fi biladil Indonesia anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء in antum illa fi dhalalin kabir. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Tabarakal Mulk terdiri dari 30 ayat, turun di Mekkah, punya banyak fadilah.
Salah satu fadilahnya yang terbesar adalah mencegah seseorang dari azab kubur. Fadilah dari surat Tabarakal Mulk adalah mencegah seseorang dari azab kubur. Kata Nabi Muhammad, inna minal Qur'ani surah, di dalam Al-Quran terdapat satu surat 30 ayat, terdiri dari 30 ayat, hiyal mani'ah hiyal munjiyah min adzabil qabr. 30 ayat tersebut dapat menyelamatkan seseorang, dapat menghalangi seseorang dari azab kubur, dari siksa kubur. Mana man Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an yaqra tabarakal mulk wa alif lam mim tanzil. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, Nabi enggak pernah tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Mulk sama alif lam mim sajdah. Alif lam mim yang ada sajdahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, alif lam mim sajdah maksudnya surat As-Sajdah. 30 ayat mencegah seseorang dari azab kubur. Nabi membacanya setiap sebelum tidur. Apa kaitannya antara azab kubur sama kita membaca surat ini sebelum tidur? Karena an-naumu akhul maut. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidur itu adalah saudaranya mati. Kita kalau tidur tuh mirip aja sama kita mati, iya kan? Makanya kalau ada orang laki-laki kalau bangunin istrinya ngomong begini nih, bangun loh, kalau tidur udah kayak kalau dia bilang kayak kerbau misalnya gitu ya. Iya, sebenarnya kurang tepat tuh, lebih tepatnya biar ilmiah, kayak orang mati. Itu sebab yang namanya tidur adalah akhul maut. Tidur tuh saudaranya mati. Cuman kita itu ama mati takut, ama tidur demen. Iya kan? Ama mati mah kita takut, tapi kalau ama tidur nggak bisa tidur, kita kepikiran takut mati. Padahal malah yang mati itu tidur, begitu kan? Ibu-ibu sekalian, orang di atas muka bumi ini kebanyakan matinya tabrakan atau kecelakaan atau di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Paling banyak mati di atas tempat tidur. Tapi kita sama tempat tidur besti. Betul nggak? Ya ampun, kalau udah malam gitu kan, apalagi kalau habis perjalanan jauh gitu, yang dikangenin apa? Tempat tidur pasti. Kasur. Yang namanya tidur tuh saudaraan sama mati. Ada berapa banyak orang tidur di atas tempat tidur enggak bangun lagi, langsung mati. Teman-teman sih sekalian, nah kalau kayak gitu masalahnya, berarti setiap kali kita tidur kan bangunnya belum tentu. Kita kalau tidur nih tidurnya pasti, bangunnya belum tentu. Karenanya waktu bangun tidur tuh kita sunnah untuk membaca alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, Engkau telah membangunkan aku setelah sebelumnya
Alhamdulillahilladzi ahyani, ya Allah terima kasih Engkau telah menghidupkan aku setelah sebelumnya Engkau mematikan aku, dan kepadamu kami kembali. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad membaca surat Tabarakal Muluk yang mencegah dari azab kubur, dibacanya sebelum tidur. Belum tidur, baca surat Tabarakal Muluk sebelum tidur, karena dia dapat mencegah seseorang dari azab kubur. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi itu nyeritain tentang azab kubur sampai membuat Sayyidina Utsman takutnya setengah mati sama kuburan. Khalifah Rasulullah, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Sayyidina Utsman ibn Affan, ahli Quran, yang bikin Quran, nulis Quran pertama kali, sehingga Al-Quran yang sekarang ada itu disebut dengan istilah Khat Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman. Walaupun Al-Quran yang pertama kali ditulis Sayyidina Utsman itu huruf-hurufnya nggak sama huruf kita sekarang, tapi disebut Quran yang sekarang itu dengan istilah Khat Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman, karena bunyinya sama dengan yang ditulis sama Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanallah. Pembantu beliau, khadim yang selalu ngawal Sayyidina Utsman, yang selalu ngebarengin Sayyidina Utsman kemanapun, satu waktu bertanya ketika melihat Sayyidina Utsman lagi lewatin kuburan, Sayyidina Utsman diam, ucap salam, maksudnya berhenti, kemudian ucap salam kepada ahli kubur, kemudian beliau baca sedikit dari Al-Quran, kemudian beliau menangis. Menangisnya itu hatta tallat lihyatuh, sampai basah jenggot beliau. Pembantunya kemudian, khadimnya, liatin beliau, kemudian nanya, habis udah mulai agak tenang dari tangisannya, beliau bilang, Tuan, kalau engkau membaca Al-Quran tentang neraka, enggak segini nangisnya. Kalau engkau sedang bercerita tentang kiamat, enggak segini nangisnya. Untuk hal apapun enggak sebegini tangisanmu, Tuan. Tapi kenapa saya perhatikan setiap kali lewat kuburan atau setiap kali membahas mengenai urusan kuburan, tangisanmu begitu derasnya? Sayyidina Utsman menjawab, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru awal manzil min manazilil akhirah wa akhir manzil min manazilid dunya, man naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata Nabi Muhammad, saya pernah dengar, kata Sayyidina Utsman, Nabi Muhammad bilang, kuburan adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat dan rumah terakhir dari rumah-rumah kita di dunia. Persinggahan antara dunia dan akhirat. Masih di dunia tapi sudah tak lagi berada di atasnya. Masih di dunia tapi sudah tidak lagi berada di masa pembekalan, ia sudah masuk ke ranah pembalasan. Masih di dunia nih, dunianya masih berlangsung. Tapi tahukah kamu apa yang sedang dirasakan ahli kubur saat ini? Mereka masih ada,
bersama dengan kita, tinggal di planet yang sama, meskipun bedanya kita di atas bumi sementara mereka berada di dalamnya. Yang lagi dibahagiakan Allah bahagia sebahagia-bahagianya, yang sedang diadab Allah tersiksa dengan siksa seberat-beratnya. Sayyidina Uthman mengatakan, Nabi kemudian menyampaikan, man naja minhu fama ba'dahu aisar, siapa yang selamat di kuburnya, yang sesudahnya bakalan jadi lebih mudah. Dan siapa yang gak selamat di kuburnya, sesudahnya akan jadi jauh lebih berat lagi. Bagaimana aku tidak menangis ketika melihat ataupun memikirkannya. Apalagi kalau mengingat fakta bahwa kiamat sih kayaknya masih rada lamaan, tapi kuburan bisa jadi besok hari kamu sudah ada di dalamnya. Aqrab gharibin yuntadhar, aqrab ghaibin yuntadhar, perkara gaib yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah kematian. Kalau udah mati tuh nggak bisa kemana-mana. Kamu hanya akan masuk ke dalam alam yang namanya alam barzakh tanpa bisa kabur darinya. Saya nanti kalau mati minta dibakar aja dah, biar saya nggak tersiksa, jadi saya nggak bisa dibangkitkan sama malaikat di dalam kuburan. Katanya seseorang, emang bisa gitu? Enggak. Ustazah, kalau orangnya udah jadi debu gitu karena dibakar, masih ada azab kubur? Ada. Masih ada nikmat kubur juga? Ada. Kenapa Ustazah bisa begitu? Karena yang diazab ataupun yang diberi kenikmatan bukan badannya melainkan ruh. Sementara ruh khuliqatir ruhu lil abad, ruh itu ketika sudah diciptakan ia tercipta untuk selamanya. Gak ada yang bisa kabur. Ustazah, ada orang nih mati, matinya Ustazah dimakan ikan paus. Jadi kan kagak ada kuburannya tuh Ustazah, nggak ada jasadnya Ustazah. Dia ada adab kubur apa enggak? Ada. Ada lagi nih, nanti saya kalau mati minta dikafaninnya pakai kain bekas aja dah, biar pas malaikat datang dikirain tamu lama. Pas dilihat next, oh ini udah lama nih kayaknya nih, kain kafannya udah bekas. Masya Allah. Nggak bisa begitu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kehidupan kamu ini, sesudah kalian menjalani kehidupan dunia ini, ada alam barzakh sampai kalian dibangkitkan ketika datang hari kiamat. Saudaraku sekalian, masalahnya al-qabru imma raudhah min riyadil jinan wa imma hufrah min hufarin niran. Kata Nabi Muhammad, kuburan tuh ada yang jadi kebun-kebun surga, ada yang jadi lembah dari lembah-lembahnya api neraka. Ada yang jadi kebunnya surga, ada yang jadi lembahnya neraka.
Ada yang begitu, ada yang begitu. Kamu masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Nggak pernah ada jaminannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah dapat jaminan bahwasanya kubur kita akan menjadi kebun-kebun surga. Sebagaimana tidak ada kepastian juga bagi siapapun di antara kita, meski sebesar apa dosanya, kuburnya menjadi lembah-lembah neraka. Belum ada yang pasti. Maka untuk ketidakpastian ini mari memperjuangkan diri. Maka untuk ketidakpastian ini mari kita berlomba-lomba untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan sesudah kematian. Teman-teman sekalian saya muliakan, makanya nih, ini kan kita ngeri nih sama urusan azab kubur. Serem banget teman-teman sekalian. Ada tuh ayat di surat apa ya? Muzammil apa kalau nggak salah ya? Sayaj'alur Syaiba Sayaj'alur Pak nih saya udah tua itu apa? Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shib. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shib. Ada di ayat 17 dari surat Al-Muzammil. Kata Allah, bagaimana kalian gak takut saat kalian kafir, saat kalian ingkar kepada Allah, saat kalian berbuat dosa, saat kalian berbuat kemaksiatan. Kamu beriman bahwa Allah melihatmu, tapi kamu tidak peduli dengan penglihatan Allah saat kamu berbuat dosa. Kamu gak takut apa kata Allah? Yauman yaj'alul wildana shiba, pada satu hari di mana Allah menjadikan bayi-bayi menjadi beruban. Kapan itu? Ustazah, kalau kamu tanya sama saya pernah mendengar keterangan bahwa ini adalah saat di mana orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanya, kemudian dia tidak dapat menjawabnya. Dia pun kemudian dihentakkan ke dalam lembah-lembah neraka. Dia berteriak dengan teriakan yang membuat sebelahnya, jika dia adalah bayi, segera beruban kepalanya. Bagaimana menurutmu? Ngeri banget kan? Allah tuh kalau bikin bahasa ngeri teman-teman. Kalau lagi mau nakut-nakutin tuh serem. Itu kuburan. Kamu bisa bayangin kalau kamu mendapatkan siksa yang bahkan kalau sebelah kuburmu itu ada bayi, ada anak kecil dikuburin, teriakanmu, ketakutanmu membuat anak bayi
kepalanya langsung ubanan. Bukan kamu loh, bukan, sebelah, tetangga sebelah. Serem banget kan? Itu kuburan, azab kuburan. Sementara dosa-dosa yang memungkinkan kita untuk diazab kubur bukan satu, bukan dua yang sudah kita kerjakan. Betul? Betul? Katanya Nabi Muhammad SAW, dua dosa yang paling banyak bisa beratin kuburan, bisa beratin azab kubur. Gak peduli sama najis kencing. Yang keduanya namimah, mengadu domba. Betapa dua hal tersebut itu juga bahkan seringkali kita nggak anggap penting gitu kan. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang jauh lebih berat, teman-teman. Dosa lain yang jauh lebih berat. Saya pernah dengar dari guru saya, Hubabah Nur. Hubabah pernah cerita bahwa dosanya pezina yang sudah punya pasangan, nih ya, ada istri udah punya suami di rumah, tapi dia selingkuh dan berzina dengan tentu yang bukan suaminya. Atau laki-laki punya istri tapi dia berbuat zina, tentu saja bukan dengan istrinya. Itu azabnya, murka Allah kepadanya adalah setengah murka Allah kepada seluruh ahli kubur. Jadi semua orang nih sekarang nih yang ada di dalam kubur nih, yang lagi disiksa, azab Allah kepada mereka itu setengahnya itu sebesar azab Allah kepada seorang pezina, baik laki-laki ataupun perempuan yang berzina padahal mereka punya pasangan yang sah. Kebayang dosa-dosa kita ini, maksudnya dosa berbagai macam hal yang sudah kita lakukan, teman-teman sekalian. Itu satu dosanya aja cukup untuk bisa bikin kita diazab di dalam alam kubur kalau Allah nggak ampunin. Kalau Allah nggak ampunin, takut kan? Makanya kita perlu nih, apa ya yang bisa kita kerjain nih? Nabi karena kesian sama kita nih, Nabi kasih tahu. Kata Nabi Muhammad, ada tuh di Quran 30 ayat aja, cuma 30 ayat. Kalian hafalkan, kalian baca sebelum tidur, menyelamatkan kalian dari azab kubur. Maka jangan pernah tinggalkan. Niat insya Allah kita minta, kita niat mulai malam ini dan seterusnya, saya tidak akan pernah meninggalkan membaca surat Tabarakal Muluk sebelum saya tidur. Dari pentingnya baca surat Tabarakal Muluk ini, teman-teman, sampai-sampai gurunya guru saya, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah, guru dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan majnun, ibunda dari ayahanda dari Hubabah, guru saya, Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur, Hubabah Maryam,
Itu ayahanda beliau namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau pernah mengatakan majnun manam walam yaqra surat at-tabarak. Gila orang berani tidur sebelum dia baca surat tabarak. Tuh orang gila tuh yang berani-beraninya tidur sebelum dia baca surat tabarak. Ada yang gila di sini? Ada yang pernah tidur sebelum baca surat tabarak di sini? Semuanya ternyata. Selamat datang wahai para orang gila. Mudah-mudahan sejak hari ini semuanya jadi waras. Saya tersinggung Ustazah Halimah bilangin saya orang gila. Bukan ya, bukan saya yang bilang orang gila, tapi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mengatakan bahwa orang yang berani tidur sebelum baca surat tabarak gila. Kenapa gitu? Nah tidurnya udah pasti, bangunnya belum tentu kok. Bisa-bisanya kamu berani banget kamu tidur sebelum baca surat tabarak. Kamu belum ambil jaminannya, kamu belum ambil jaminannya. Itu kayak orang berani-beraninya naik motor atau naik mobil remnya blong. Gimana tuh? Untung aja nggak mati itu hari. Untung aja terbukti malam itu kamu belum meninggal dunia. Saya berharap ketika datang malam yang kita tidak akan bangun kembali, kita mengawali tidurnya dengan membaca surat Tabarakal Muluk. Karenanya teman-teman, dari pentingnya membaca surat Tabarak ini dengerin nih, dengerin. Biar kamu habis ini nggak pernah berani lagi ninggalin surat Tabarak, dan kamu juga menghafal surat tersebut. Nabi Muhammad tuh bilang, sesudah tahu fadilahnya surat Tabarak, di mana bahkan Nabi Muhammad bercerita orang tuh kalau meninggal dunia baca surat Tabarak, kalau mau ada siksaan datang ke kepalanya bilang, oh kamu nggak bisa sampai lewat sini, dari atasnya gitu mau ada datang siksaan, kamu nggak bisa sampai di sini karena dia telah membaca surat Tabarak. Kalau mau datang siksaan lagi dari arah kakinya bilang gitu juga, kamu nggak bisa lewat sini nih karena sudah menghalanginya surat Tabarak. Dari arah perut, dari arah manapun nggak bisa dapat siksaannya. Nabi Muhammad dari taunya mengenai fadilahnya Tabarak, dari ngertinya bagaimana manfaat surat Tabarak bagi kubur umatnya, Nabi kemudian mengatakan, dengerin, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap, kata Nabi, aku berharap semoga ayat ini ada di hati setiap umatku yang beriman. Sampai hatikah kamu mengecewakan harapan Nabi Muhammad, yang mana Nabi berharap surat itu kita hafal bukan untuk kepentingan Nabi, bukan untuk kepentinganmu sendiri, karena Nabi sayang sama kita, Nabi sayang sama saya, Nabi sayang sama kamu. Sampai Nabi Muhammad bilang, please tolong hafalin surat Tabarak. Awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap agar surat Tabarak ada di hati setiap hamba Allah yang beriman.
setiap hati umatku aku berharap hafal surat Tabarak. Bu, Dek, Kak, kalau Nabi Muhammad bilang saya berharap setiap umatku hafal 30 juz Al-Quran, kita kalau kemudian nggak bisa hafal mengecewakan Nabi Muhammad, kayaknya yang soalnya Rasul minta maaf, jangankan 30 juz 30 aja kita kagak hafal. Rasul minta maaf, ini otak kita nih udah mulain rada-rada EQ saya jongkok. Rasulullah minta maaf, kan begitu. Masalahnya Nabi nggak minta kamu menghafal 30 juz, bahkan Nabi tidak meminta kepada kita buat hafal juz 30, tapi hanya 30 ayat. Setega itukah kamu sampai setua ini belum hafal surat Tabarak? Ngapain aja hidupmu di dunia? Kebanyakan ngurusin urusan tetangga sih. Kebanyakan ngurusin urusan gosip-gosip artis sih. Sampai sekedar surat Tabarak 30 ayat aja enggak hafal. Tapi nggak apa-apa, kamu masih diberi Allah kesempatan. Kamu masih hidup sekarang, yuk pakai. Mudah-mudahan nih, saya berharap bulan depan kalau ketemu saya lagi 30 ayat, tiap hari 1 ayat doang aja kamu udah hafal bulan depan. Jangan ngomongnya kayak yang insyaallah Ustazah. Itu belum 1, kamu nggak beneran niat, gitu kan ya. 2, kamu meremehkan dirimu sendiri. Kamu tuh kayak bilang boro-boro dah Tabarok. Berapa tadi? 30. Jauh banget dah 30. Masalahnya Al-Kafirun aja kebolak-balikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kayak ada yang salah nih. Ayo bismillah, jangan remehkan dirimu. Bisa. Asal ada usaha teman-teman. Ya kalau cuman bilang iya sih disuruh ngafalin surat Tabarok, besoknya lagi iya kan suruh ngafalin surat Tabarok ya. Sampai bulan depannya lagi udah hafal surat Tabarok, baru diniat. Minta sama Allah biar diberi kemudahan. Yang belum hafal, saya sangat berharap hafalkan, insya Allah. Saya inget tuh, dulu saya pernah pengajian kayak gini, tapi masih jamaahnya belum banyak di salah satu majelis. Terus saya bilang, nanti bulan depan yang hafal surat Tabarok nanti setoran nama saya, maksudnya saya mau dengerin gitu. Terus saya bilang, nanti saya kasih hadiah tasbih waktu itu. Udah tuh, akhirnya bulan besoknya lagi
pada bilang, saya hafal Ustazah, saya hafal Ustazah. Alhamdulillah gitu, banyak yang pada hafal. Di antaranya ada nenek-nenek sudah umur 80 tahun. Saya hafal Ustazah. Sama cucunya umur kayak 6 tahun 7 tahunan gitu. Terus saya bilang, emang udah hafal sebelumnya ya Nek? Enggak Ustazah, saya hafalin. Pak Ustazah bilang, saya sebenarnya nggak niat ngafalin Ustazah, cuman cucu saya tiap ngapain Ustazah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari itu Ustazah ayat pertama diapalin terus, bolak-balik. Akhirnya saya apal juga. Masya Allah, berduaan sama cucunya 1 bulan hafal tuh surat Tabarakal Muluk. Insya Allah. Ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang sahabat lari tunggang langgang ke rumah Nabi Muhammad pada suatu malam. Ketika sampai di dalam rumah Nabi Muhammad, sudah dipersilahkan tentu saja, dia pun bercerita, Rasul, tadi nih Rasul, saya ini di jalanan Rasul, saya baru pulang dari satu kota, saya lagi masuk nih ke Madinah nih. Ketika saya lewat di jalanan Rasul, saya kedengeran suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya toleh kanan enggak ada orang Rasul. Orangnya terus saja baca tuh surat. Saya toleh kiri enggak ada orang Rasul. Saya terus jalan aja, tambah cepet, saya takut Rasul. Saya liatin ke belakang saya, nggak ada orang. Saya perhatiin depan saya, nggak ada orang. Saya liatin ke atas Rasul, nggak ada orang Rasul. Saya pun jadi lari ke sini ya Rasulullah. Sementara orang tersebut terus membaca surat Tabarakal Muluk yang saya tidak mendapati ada orangnya, hanya suaranya saja melantunkan surat tersebut, surat Tabarakal Muluk sampai dengan akhir. Siapakah dia ya Rasulullah? Tuh kalau nanyanya sama Rasul mah udah pasti bener. Jangan nanya sama saya. Ustazah, kan kemarinan tuh Ustazah, saya kan lagi jalan, tiba-tiba ya Ustazah kayak ada suara manggil saya gitu. Tuh siapa Ustazah? Mana saya tahu. Lah kan bukan saya yang lagi jalan sama kamu. Yang lebih aneh lagi, ada yang nanya kayak gini sama saya, Ustazah, semalam saya mimpi Ustazah, terus saya diajarin Ustazah satu amalan Ustazah, bangun-bangun saya lupa amalan apa dah Ustazah. Tar nanti malam sebelum tidur kamu doa, ya Allah please kelanjutannya. Ada-ada aja, mana saya tahu. Nah kalau Nabi Muhammad tahu segalanya. Kenapa? Sebab beliau adalah utusan dari Sang Maha Tahu segalanya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tersenyum kemudian berkata, faqad mararta bimri'in, kamu tadi ngelewatin kuburan seseorang yang tidak pernah tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Muluk, hingga di dalam alam kuburnya sekarang Allah memuliakan dia dengan setiap malam dapat membaca surat Tabarakal Muluk. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, ini pelajaran-pelajaran dari alam kubur. Ini masih sering terjadi hingga di zaman-zaman sekarang ini.
Bukankah sering kita dengar kabar ada seseorang yang digali kuburnya ternyata jenazahnya utuh, kan gitu ya? Gitu. Masih senantiasa kita dengarkan kabar-kabar pelajaran-pelajaran Allah Subhanahu wa taala dari dalam azab kubur, dari dalam alam kubur. Ada waktu di Tarim itu saya dengar satu cerita tentang seseorang dikuburkan. Jadi gini, ada orang meninggal dunia, terus kan kalau ada orang meninggal dunia tuh ketika jenazahnya udah mulai di solati gitu, ada yang siap-siap gali kubur tuh. Nah ini ada seorang yang memang kerjaannya dia gali kubur, jadi dia udah siap-siap gali kubur untuk orang yang sekarang lagi lagi mau dimakamkan. Cuman dilihat-liatin ini kuburannya itu udah ini gitu, udah dempet-dempet, udah penuh. Jadi akhirnya dia pikir-pikir, yaudahlah nggak apa-apa nih, kayaknya masih ada space sedikit nih gitu dari orang yang di sampingnya ini. Yaudahlah, saya gali aja di situ. Dia gali, begitu dapat kayak sekitar 1 meter gitu galiannya, ternyata dalamnya lubang. Karena dia penasaran, dia turun ke dalam lubang tersebut. Nih lubang apa gitu. Ketika dia turun ke bawah, dia lihat yang di dalam itu ada orang yang dia kenal, sudah meninggal dunia, dikuburkan di samping situ. Memang dikuburkan di situ. Dia kenal karena orang itu meninggal dunia kayak 10 tahunan gitu, 20 tahunan, dan itu dia sudah jadi penggali kubur waktu itu juga. Gitu ya. Jadi begitu dia masuk ke kuburan, lah kok kamu di sini gitu? Maksudnya orang yang meninggal tadi itu dia sedang duduk di atas kursi sedang membaca Al-Quran. Dia kaget banget. Terus dia bilang, kamu ngapain kesini? Naik lagi dan jangan pernah cerita-cerita sama siapapun. Udah tuh, dia naik lagi, dia cepet-cepet kan, dikubur lagi, maksudnya ditumpuk lagi itu tanahnya. Terus dia cari tanah di tempat yang lain untuk nguburin orang tadi. Dia tuh sebenarnya kayak yang nggak mau tanya, nggak mau cerita, nggak mau apa gitu. Cuman dia penasaran, tuh orang amalannya apa ya? Dikuburnya sampai enak banget gitu. Akhirnya dia datengin istrinya. Istrinya masih hidup. Ditanya-tanya, gimana sih suami kamu? Gitu kan? Terus istrinya bilang, Mang, kenapa kamu tanyain tentang suami saya? Akhirnya dia cerita juga. Kemarin tuh dia bilang, saya gali kuburan, terus saya dapetin di dalam tuh ada suami kamu lagi duduk di kursi baca kuburan. Wah, alhamdulillah, istrinya bilang gitu. Wah, doa kamu mustajab, doa kamu mustajab. Seorang tadi nanya, emang doa apa suami kamu dulu? Dulu suami saya tuh suka bilang, ya Allah, saya seneng banget baca Quran. Ya Allah, kalau ada orang yang sampai dalam kuburan dia tetap kau izinkan buat baca Quran, jadikan saya salah satunya. Allah ijabah doanya dengan bisa tetap baca Al-Quran dari dalam alam kubur. Ayo kamu persiapkan apa buat kuburmu? Sekurangnya memastikan kita di dalam kubur tidak diazab adalah dengan cara jangan tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarak Al-Mulk, ya, dan juga berusaha agar kita menghafal surat Al-Mulk. Tabarak tuh dihafalin, insya Allah. Udah niat semua nih? Niat 2 hal ya. Niat tidak tidur kecuali baca surat Al-Mulk. Yang keduanya niat untuk menghafal surat Al-Mulk. Yang sudah hafal tentu saja tinggal dijagain. Ustazah, kenapa sih Nabi nyuruhnya kita buat hafal aja? Kan kalau baca aja juga nggak apa-apa Ustazah. Teman-teman sekalian, satu, zaman itu tuh emang belum ada Al-Quran tulisan. Tuh kan Ustazah, berarti nggak usah dihafal.
Zaman itu emang belum ada Al-Quran yang tulisan Ustaz. Sekarang mah kan udah ada. Apalagi sekarang tambah gampang Ustaz, tinggal buka HP. Lampu udah dimatiin juga tetap terang. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu satu alasannya ya. Yang kedua alasannya adalah bahwa kita tuh kalau hafal kan enak, bisa kita baca kapanpun kita berada. Seringnya kita malam-malam nih kan udah ngantuk, udah di atas tempat tidur, ya kan? Iya belum baca tabarok. Nah itu kan kalau kamu hafal enak, udah langsung baca aja. Jadi orang-orang yang pada hafal-hafal itu mereka bacanya ya sambil tidur, maksudnya sebelum tidur dibacanya, sudah dalam posisi rebahan, sudah dalam posisi berbaring di tempat tidur, mereka kemudian membaca surat tersebut gitu. Jadi kamu nggak bisa bilang banyak kok orang-orang soleh nggak baca surat tabarok. Nah, kamu tahu dari mana? Yumi saya nggak baca. Iya dia baca, cuman hafal. Jadi sesudah meletakkan badannya di tempat tidur, mereka kemudian membacanya, dan itu yang banyak dilakukan sama orang-orang soleh karena mereka memang membaca surat tabarok sesaat sebelum mereka tidur. Begitu. Selain daripada dikiran-dikiran yang lain juga, apa aja dikiran yang dibaca sebelum tidur? Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 34 kali, atau Allahu akbar 33 kali akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu. Itu baca surat tersebut, itu baca zikir tersebut itu diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Kata Nabi, kalau kamu membacanya sebelum tidurmu, selain daripada tidur madep ke arah kanan dan wudu terlebih dahulu sebelum tidur, ya, dengan cara seperti itu kemudian kamu baca tuh tadi itu zikiran yang tadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bangun tidurnya nanti Allah akan segarkan badanmu sehingga kamu tidak lagi memerlukan pembantu yang membantumu urusan rumah tangga. Badannya pada sehat. Dalam artian kemarin-kemarin capek-capek kayak apapun, nah itu bangun tidur udah nggak capek lagi. Dan ini terbukti teman-teman, terbukti. Cobain aja dah. Kamu kalau mau tahu mujarabnya apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, amalin. Jarib ta'rif kata pepatah Arab. Cobain kamu bakal tahu. Tapi kalau kamu lebih percaya sama apa yang disampaikan orang-orang lain, deh, nih kamu minum suplemen ini sebelum tidur, nanti bangun tidur kamu akan segar, misalnya gitu. Bisa jadi benar, tapi kamu harus tahu Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, tidak pernah mengucapkan satu ucapan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbantahkan sebab semua ucapannya datang dari Allah. Ilmu yang lain bisa benar bisa salah. Sains, teman-teman sekalian, bisa benar bisa salah. Nih ya, saya dulu zaman saya SD itu dikatakan bahwa planet yang mengitari bumi jumlahnya ada 9. Sekarang kamu taunya 9 juga? Kamu setua saya. Sekarang sains itu mengatakan bahwasanya
Planet yang mengitari bumi jumlahnya ada 12. Padahal kalau dulu saya ngisi 12 tuh saya disalahin. Ternyata yang bener 12 sekarang. Dari situ kita tahu bahwa sains berubah-berubah, teman-teman. Pengetahuan manusia itu terbatas, tapi yang disampaikan Nabi Muhammad tak akan pernah berubah. Benar katanya Sayyidina Malik, gurunya Imam Syafi'i. Setiap kali beliau berziarah, ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ucapan manusia ada benar, ada salah, kecuali dari manusia yang dikuburkan di tempat ini. Semua ucapannya adalah benar tanpa ada keraguan-raguan. Cobain baca subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. So ikut sekalian saya muliakan, liatin kebenaran ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau mau bandingin itu dengan minum obat, minum jamu atau apapun, kamu masih perlu keluar duit, kamu masih perlu beli, kamu masih perlu yang lain. Ini gratis, gampang, mudah. Tidak ada yang menghalangimu untuk melakukannya selain bisikan setan atau kejahatan diri sendiri. Karena kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri. Baca. Terus baca apa lagi? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu kamu bacanya aman dari semua mimpi buruk ataupun kejahatan-kejahatan manusia. Kejahatan setan, kejahatan jin, kejahatan apapun tuh aman tuh. Selain itu baca apa lagi? Baca surat Al-Ikhlas dan baca surat Al-Mu'awwidatain serta ayat kursi. Al-Mu'awwidatain artinya adalah Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi. Buat apa itu ustazah? Perlindungan untukmu. Kalau malam hari itu ada yang mau nyantet kamu, misal kita kan nggak tahu, betul nggak? Nggak mungkin lah ustazah, orang kayak saya kok disantet. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Bisa aja, kita nggak tahu. Ada yang guna-guna, ada yang mau kirim-kirim teluh, kirim-kirim apa tuh? Paket. Ada yang mau ngirim-ngirim yang nggak bagus gitu, barang-barang begituan tuh kan dikerjainnya di waktu malam. Siang-siang beginian mah kagak ada. Kamu nggak usah khawatir, gitu kan? Wah, nih hari ini nih, saya nggak mau pergi keluar pengajian, saya mau di rumah aja. Takut ada yang nyantet malam. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Itu mah kejahatan malam tuh, malam. Ngerjain hal-hal barang-barang jelek kayak begituan tuh ngerjainnya malam. Teman-teman, kok ustazah tahu kayak gitu? Dukunnya bilang. Allah bilang min syarri ghasikin idza waqab. Di malam tuh yang ngerjain barang-barang begituan. Nah, biar kamu nggak kena semua kejahatan apapun, kamu terlindungi, teman-teman saudariku sekalian. Lagi pula ya, kamu tidur tuh, kamu pernah nggak di kamar kamu tiba-tiba ada kalajengking? Pernah nggak? Oh, nggak pernah. Allah.
Allah, Allah, Allah. Betapa seringnya kita ini berkemungkinan untuk ada kejahatan di sekitar kita. Misalnya binatang berbisa. Pernah ada kecoa nggak di kamar kamu? Kok mata kamu bengkak gitu, dikencingin kecoa saja? Ya ampun, tuh kecoa kayak kagak ada tempat lain lagi aja. Betapa sangat mungkinnya hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita kan. Nah, gimana caramu buat jaga diri kalau tidak meminta kepada Sang Pengendali untuk menjaga dirimu itu? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, pernah nggak kamu mimpi buruk, kebangun sampai kaget gitu di waktu malam? Pernah? Betapa ternyata bahkan untuk mencegah kita dari hal-hal kecil semacam itu aja, hal remeh yang mungkin terjadi pada setiap orang, kita nggak punya kekuasaan untuk itu gitu. Karenanya minta atau pastikan dirimu untuk melakukan, membaca apa yang diajarin Nabi, dan ajarkan itu pada anak-anakmu. Bu, ajarin itu pada anak-anakmu. Udah mau tidur tuh ngantuk, ayo nak baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, kan gitu. Ajarin, bacain. Kalau suami sih ya kasih tahu aja, jangan tidur dulu, subhanallah 33 kali. Dia udah tidur tiba-tiba dibangunin, apaan sih? Kamu belum baca ayat kursi? Ntar suaminya bilang, udah, nggak cuma ayat kursi, ayat sofa segala, tempat tidur semua udah saya baca. Aduh. Ya, bismillah. Sedikit sekalian saya muliakan, bagian dari ajaran-ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena sayangnya sama kita sampai segala-gala diajarin sama Nabi Muhammad. Saya berasa jadi umat yang disayang sama Nabi Muhammad. Segala-gala diajarin sama Nabi. Ya Allah, makasih telah Engkau utuskan untuk kami seindah-indah Nabi yang memandu kami hingga kami mengerti berbagai macam hal, bahkan sampai cara kami untuk menghabiskan sisa-sisa hari, sisa-sisa jam sebelum tidur, cara kita ngabisinnya gimana, bangun tidur mesti langsung ngerjain apa, kan gitu. Diajarin semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai gunting kuku, mulainya dari mana, berakhirnya di mana, hari apa, jam berapa, diajarin semuanya. Ya Allah, gak berasa kita umat yang disayang. Sampai caranya bersin, caranya nutup mulut saat bersin, apa yang dibaca habisnya bersin. Kalau kita dengar orang bersin mesti doain apa? Masya Allah, diajarin semuanya, diajarin semua. Saya sih sampai jadi spontan kalau dengar orang bersin, yarhamukallah. Terakhir kemarin ada orang di bandara lagi periksain tas, mau masukin koper tuh, tiba-tiba dia bersin, yarhamukallah. Kenapa? Kenapa? Boleh panitia diamankan. Udah, tenang aja, tenang, bismillah.
coba lihat. Ya udah, tetap tenang, tetap tenang. Oh iya, yang tadi ngerjainnya tolong dihapus segera. Ada yang iya, yang foto, yang video, yang rekam, tolong dihapus segera. Nggak apa-apa, mungkin dia nggak tahu, tolong dihapus segera, sesegera mungkin. Udah? Iya. Dah. Nggak apa-apa, mungkin dia nggak tahu kan. Saya sampaikan lagi, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Saya ketika menyampaikan kajian tidak bercadar, tapi di luar ini saya menggunakan niqab. Jadi tidak diperkenankan untuk foto, video ataupun merekam wajah ya. Ini adalah amanat dari saya yang telah melakukannya. Saya harap keikhlasannya untuk segera menghapusnya. Sudah? Ya. Baik, boleh saya lanjutkan lagi? Baik, sampai mana tadi saya kajiannya? Kecoa. Bacaan sebelum tidur semuanya diajarin sama Nabi Muhammad SAW, sampai cara potong kuku apa semuanya udah diajarin sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita umat yang disayang sama baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, meskipun satu ayat kita akan bahas ayatnya ya. Meskipun satu ayat kita akan bahas ayatnya. Bismillah. Insya Allah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah Allah senantiasa menjaga saya. Saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Dua ayat itu kita akan bahas. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak, maha agung Allah. Tabarak itu maha bertambah-tambah kebaikannya, maha agung Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertambah-tambah kebaikannya. Berkah itu al-khair, az-ziyadah, ziyadatul khair itu berkah, tambahnya kebaikan. Jadi tabarakal ladzi artinya maha agung dia yang selalu bertambah-tambah kebaikannya. Maha suci Allah, maha agung Allah. Alladzi zat biyadihil muluk, biyadihi dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, dalam tangannya. Itu arti secara bidayahnya artinya tangan, yad. Biyadil ma,
di tangan saya ada air. Tapi apakah artinya Allah punya tangan? Nah, kalau tangan yang dimaksudkan adalah seperti tangannya manusia, tangannya makhluk-makhluk yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk berbentuk ataupun berarah seperti bentuknya makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala punya sifat mukhalafah lil hawadits. Karenanya pernah saya sampaikan juga bahwa kita ketika mentafsiri Al-Quran itu ada makna bidayah, ada makna nihayah, ada makna takwil. Ya, diartikan arti bidayah itu artinya arti permulaan, arti letterlek. Gimana sih yang benar? Letterlek ya, betul kan? Secara harfiah, tekstual. Nah, tulisannya apa, yang tersurat apa, ya itulah dia gitu. Itu artinya arti bidayah. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa langsung kita artikan dengan arti bidayah, arti permulaan. Maksudnya arti secara awalnya emang kayak gitu, ya udah langsung diartiin itu. Seperti wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu udah langsung orang paham dengan arti bidayah, dengan arti permulaan, dengan arti tekstual, dengan arti yang tersurat. Gitu ya, kata-katanya apa kita udah langsung paham. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu, Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Oh ya udah, Allah memang Maha berkuasa terhadapmu, terhadapku, terhadap masjid ini, terhadap apapun yang terjadi, Allah Maha berkuasa. Itu arti secara tekstual, arti bidayah. Nah, ada yang nggak bisa atau tidak mudah untuk kita artikan secara arti bidayah, kita ambil makna nihayah. Nihayah arti ghayah, arti kelanjutannya. Misalnya kayak tangan. Air ini ada di tangan saya. Ini bisa langsung diartikan arti bidayah. Tapi kalau Jakarta di tangan saya, kalau ada seorang gubernur bilang Jakarta di tangan saya menjadi lebih berkembang, kan bisa pakai begitu? Apakah artinya Jakarta di tangan dia? Kan enggak seperti ketika saya bilang ada gelas di tangan saya. Ini arti bidayah. Tapi kalau kemudian orang bilang Jakarta di tangan saya menjadi berkembang, kata seorang gubernur misalnya gitu ya, nah itu kan bukan artinya bahwa diartikan Jakarta di tangan dia gitu, tapi artinya bahwa Jakarta saat dalam kekuasaan dia, sebab tangan itu kan menguasai, menggenggam, memegang, begitu kan? Artinya adalah memegang sebuah jabatan, memegang sebuah kekuasaan, semacam itu. Teman-teman sekalian, sama halnya dengan yang di sini nih di ayat tabarakalladzi biyadihil mulku. Nggak bisa diartikan arti bidayah, kita ambilkan arti nihayah. Artinya adalah bahwa Maha Suci Allah yang dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, al-muluk, seluruh kerajaan, kerajaan yang di bumi maupun kerajaan yang di langit, semuanya ada dalam genggaman Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan Allah terhadap segala sesuatu maha berkehendak. Artinya apapun yang di langit, apapun yang di bumi berada dalam genggaman. Artinya semua yang ada di bumi maupun yang ada di langit dalam kekuasaan Allah, dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diriku, dirimu, tetangga kita, orang-orang yang ada di majelis ini, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, meski sepahit apapun, semuanya dalam kendali Allah.
Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kendali-kendali baik untuk kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat penting banget nih. Ngasih tahu kepadamu prinsip kehidupan. Ngasih tahu kepadamu untuk apa aku ada di atas muka bumi ini. Banyak di antara kita nih bermula dari anak-anak menuju remaja mencari jati diri, mencari eksistensi diri. Buat apa? Untuk apa saya ada di atas muka bumi ini? Why? Kenapa Allah menciptakan aku? Ya kan begitu? Kita pasti tuh mengalami masa-masa mencari jati diri kita. Itu teman-teman sekalian, baca Quran kamu bakal jadi ngerti tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Aku yang menciptakan kematian, aku yang menciptakan kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Bahasanya liyabluwakum dari kata-kata bala yablu, itu artinya menguji. Bala itu kan ujian kan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Diuji apa ya Allah? Ayyukum ahsan amala. Siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan? Ada yang dikasih miskin, ada yang dikasih kaya. Sama-sama ujian. Siapa yang miskin dan baik, siapa yang kaya dan baik. Ada yang dikasih cakep, ada yang dikasih cakepnya nggak kelihatan. Saya nggak enak mau ngomong jelek. Ada yang dikasih cakep, ada yang dikasih nggak cakep, gitu kan ya? Buat menguji siapa yang cakep dan baik, siapa yang jelek dan baik. Kan begitu. Teman-teman sekalian, ada yang dikasih pintar, cerdas, ada yang dikasih kurang pintar. Kan begitu ya? Buat apa ya Allah? Kenapa dia dikasih pinter sementara saya dikasih nggak pinter ya Allah? Liyabluwakum ahsanu amala. Semua why yang sering kamu tanyakan di atas muka bumi ini sudah dijawab Allah dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku mau lihat siapa di antara kalian yang bisa berbuat baik. Ada yang jadi istri, ada yang jadi jomblo, ada yang jadi janda. Kan begitu? Kenapa sih saya harus menjanda? Liyabluwakum. Kenapa saya punya suami kayak dia? Liyabluwakum. Allah mau lihat, bisa nggak kamu berbuat baik di saat punya suami kayak begitu? Kan gitu? Dikasih suami kurang baik, liyabluwakum. Dikasih suami baik banget, liyabluwakum ahsanu amala. Dikasih suami dermawan banget, suka ngasih banget gitu kan, liyabluwakum ahsanu amala. Dipakai apa tuh duit? Dikasih suami pelit banget, liyabluwakum. Gimana kamu kalau punya suami pelit kayak gini? Kan gitu. Bisakah kamu tetap berbuat baik, wahai hambaku? Sebab kamu, aku yang menciptakanmu. Aku mau lihat kalau kamu dikasih gini, kamu bisa baik apa enggak? Gitu. Makanya Bu, ada orang yang dia tuh waktu miskin sih baik,
waktu kaya, dia nggak baik. Kan ada tuh yang kayak gitu kan? Enggak Bu, enggak sebenarnya. Enggak tuh, uang itu nggak bisa mengubah orang. Uang hanya menegaskan siapa seseorang. Sama, dulu sih dia sebelum menjabat tuh baik, tapi begitu jadi pejabat, ya lupa. Jabatan mengubah dia? Enggak, jabatan enggak ngubah dia. Jabatan hanya mempertegas siapa dia. Waktu belum operasi plastik, waktu masih jelek, dia tuh baik banget loh. Tapi begitu hidungnya udah mancung, dia jadi susah nolehnya gitu. Kecantikan mengubah dia? Enggak, kecantikan enggak mengubah dia, hanya mempertegas siapa dirinya. Enggak ada. Itu tuh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kita yang bisa berbuat baik. Baik tuh hati, teman-teman. Baik itu hati. Makanya salah satu dari hal penting yang selalu saya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakan kepada saya kebaikan hati. Karuniakan pada saya hati yang baik. Orang kalau udah hatinya baik, udah semua kebaikan ada di tangannya. Orang kalau udah hatinya baik, udah semua kebaikan akan dia lahirkan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita hati yang baik, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang ahsanu amala wa huwal azizul. Allah yang maha aziz, Allah maha mulia, Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun. Ya Allah, wa huwal azizul ghafur. Nih ada beberapa hal yang mau saya tekankan di ayat-ayat tadi ini ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, itu tadi makna bidayah, makna nihayah, kemudian lagi makna takwil. Kemudian yang berikutnya saya mau sampaikan, kenapa Allah dulukan maut daripada haya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut maut, kematian daripada kehidupan? Padahal kan orang hidup dulu baru mati kelihatannya, ya kan? Tapi Allah kenapa nyebutnya duluan maut daripada haya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian disebut duluan daripada kehidupan? Padahal kan hidup dulu baru mati gitu kan. Karena teman-teman saudaraku sekalian, kematian atau tidak adanya kehidupan itu duluan daripada kehidupan. Kita nih sebelum ada bermula dengan tidak ada. Tidak ada, kemudian ada. Nah, sesudah ada malah justru akan ada terus. Karena roh kita ini ketika diciptakan abadal abidin, selama-lamanya. Kematian yang berupa ketiadaan itu duluan daripada kehidupan. Nah, selebihnya, sisanya itu seringkali Allah istilahkan dengan al-wafah, dengan wafat. Idza jaa ajaluhum, idza jaa tawaffathu rusuluna, kata Allah, tawaffathu rusuluna wa hum la yufaritun. Apabila datang ajal seorang, maka akan diwafatkan orang tersebut oleh para malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami, dan mereka para malaikat itu tidak akan pernah keliru dalam mencabut nyawa seseorang. Nah, kematian yang disebut dengan kematian yang sering kita bahasakan sebagai kematian, orang itu udah meninggal, mati gitu ya, itu bahasanya Allah adalah tawaffathu, kematian, tawaffathu, bahasa wafat. Apa itu wafat? Perpindahan ruh dari alam dunia menuju alam barzakh. Ruhnya mah tetap ada, bukan nggak ada. Makanya Allah sebutkan maut lebih dulu daripada haya, karena yang ada sekarang bermula dari tidak ada.
Jadi kalau ditanya mana duluan antara ada dengan tiada, yang duluan adalah tiada. Mana duluan antara kematian dengan kehidupan, yang ada duluan adalah kematian. Kamu bermula dari tidak ada menjadi ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kita yang dapat senantiasa berbuat kebaikan. Terus wahwal azizul ghafur. Ini teman-teman, Al-Aziz, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat. Kuat termasuk untuk mengazab dirimu ketika kamu datang kepada Allah sesudah kehidupanmu di dunia dalam keadaan ahli maksiat, dalam keadaan pelaku dosa, dalam keadaan orang yang sering durhaka. Al-Aziz, Allah maha berkuasa kepadamu, maha kuat untuk mengadab dirimu, maha kuat untuk menyiksa dirimu di dalam alam kubur, maha kuat untuk menghinakan dirimu dengan keadaan sehina-hinanya. Ayat yang membuat takhwif, ayat yang membuat khauf, tapi wahwal aziz al-ghafur. Tapi Allah juga maha pengampun. Ayat tuh semua ada rasa-rasanya, teman-teman. Nih saya kasih tahu. Ayat itu ada rasa-rasanya. Ada ayat yang bikin khauf, bikin takut. Ada juga ayat yang bikin roja, bikin pengharapan, bikin kayak yang oh, alhamdulillah ya, gitu kan. Nah itu. Ada juga yang ya Allah gimana tuh, ya Allah innalillah, kan serem tuh kita tuh. Ada ayat-ayat yang membuat kita takut, ada ayat-ayat yang membuat kita berharap. Ada ayat yang kayaknya bikin kita ngeri, ada yang ayat yang bikin kita jadi seneng, jadi semangat. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu seringnya tuh ayat ada yang bikin khauf, ada ayat yang bikin roja. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kedua-duanya. Terkadang Allah mengumpulkan kedua-duanya dalam sepenggal ayat. Salah satunya di ayat yang baru saja kita baca ini. Wahwal aziz al-ghafur. Allah memang maha perkasa, maha kuat untuk menyiksa. Tapi tenang, Allah juga maha pengampun untuk mengampuni dosa-dosamu, untuk memaklumi kesalahan-kesalahanmu, untuk melemparkan dosa-dosamu ke dalam lautan ampunan. Wah kalau gitu nggak apa-apa dong berbuat dosa aja. Balik lagi ke ayat sebelumnya, wahwal azizul aziz juga loh Allah, gitu ya. Jadi itu kayak yang kamu jangan terlalu kesini juga, tapi kamu jangan terlalu kesana juga gitu. Dua-duanya kamu harus punya sayap khauf sama roja, sayap takut sama sayap berharap, harus dua-duanya kamu miliki untuk kamu lebih ringan melewati kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang terbaik. Shadaqallahul azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan penjagaan darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kehidupan kita hingga kita selamat semuanya hingga menuju surganya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. اللهم بحق الفاتحة برحمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعامل لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها، من الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.